Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali anak-anakku sekalian. Materi kali ini yang akan ibu sampaikan yaitu tentang kaidah pencacahan. Oke, apakah itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Jadi kaidah pencacahan ini sebenarnya telah banyak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sudah banyak contoh nyata penggunaan dari kaidah pencacahan. Ibu akan berikan satu contoh kegiatan yang paling sering kita kerjakan yang sebenarnya itu adalah penerapan dari kaidah pencacahan. Apakah itu? Kita lihat. Oke, kita lihat di sini. Misalkan Ilham. Anggaplah Ilham ini mempunyai 4 buah baju dan 3 buah celana. Ilham akan memasangkan baju dan celana tersebut. Kira-kira ada berapa alternatif pasangan baju dan celana yang akan dimiliki oleh Ilham? Jadi Ilham akan memasangkan baju dan celana tersebut. Ini sering kita lakukan hampir setiap hari, malah kita lakukan hal seperti ini. Ini adalah salah satu contoh dari penggunaan kaidah pencacahan. Terus bagaimana cara menyelesaikan masalah Ilham ini? Oke, ada 2 cara. Yang pertama itu kita bisa menggunakan diagram. Tadi dikatakan Ilham mempunyai 4 baju. Jadi kita misalkan di sini adalah B1, B2, B3, B4 itu adalah baju. Karena Ilham juga mempunyai 3 celana, maka kita misalkan C1, C2, C3 adalah celana. B1, B2, B3 dan B4 ini kita akan pasangkan semua dengan C1, C2, C3. Celana 1, celana 2, celana 3. Jadi masing-masing baju akan kita pasangkan dengan celana 1, celana 2, celana 3. Jadi akan seperti ini. Ini akan kita pasang-pasangkan. Kita lihat, kita mulai dari baju pertama. Baju pertama kita pasangkan dengan celana pertama, maka dia akan mendapatkan apa? Pasangan baju pertama dan celana pertama. Baju pertama kita pasangkan dengan celana kedua, maka dia akan menghasilkan baju pertama dengan celana kedua. Begitu seterusnya sampai ke bawah, dan nantinya kita akan dapatkan ada berapa alternatif pasangan baju dan celana yang bisa dipakai oleh Ilham. Oke, setelah kita pasangkan semua, berapa jumlahnya? Ada 12. Jadi ada 12 alternatif pasangan baju dan celana yang bisa digunakan oleh Ilham. Cara selanjutnya penggunaan tabel. Oke, di sini ada tabel. Anggaplah kolomnya itu adalah baju 1, baju 2, baju 3, baju 4. Barisnya adalah C1, C2, C3. Kita pasang-pasangkan secara silang. B1 kita pasangkan di C1, maka menghasilkan B1 C1. Begitu pula B2 pasangkan C1, menghasilkan B2 C1. Begitu seterusnya kita pasangkan. Setelah kita pasangkan semua, kita lihat ada berapa? Sama tadi, ada 12. Berarti ada 12 alternatif pasangan baju dan celana yang bisa digunakan oleh Ilham. Oke, selanjutnya ada beberapa metode yang bisa kita gunakan dalam penggunaan atau penyelesaian soal-soal tentang kaidah pencacahan. Yang pertama yaitu kita bisa gunakan aturan pengisian tempat. Yang kedua adalah permutasi, dan yang ketiga adalah kombinasi. Dalam video ini kita hanya akan menjelaskan sampai yang pertama, yaitu aturan pengisian tempat. Kita langsung aja ke contoh. Kita lihat bagaimana contohnya. Di sini ada 5 buah angka, 2, 3, 4, 5, 6. Angka ini akan disusun menjadi bilangan genap yang terdiri dari 3 angka. Pertanyaannya, berapakah banyak bilangan yang dapat disusun jika ada syaratnya? Syarat yang pertama, angka-angka itu tidak boleh berulang. Syarat yang kedua, angka-angka itu tidak boleh berulang. Atau pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Sekarang dikatakan bahwa akan disusun suatu bilangan genap.
dikatakan bilangan genap yang terdiri dari 3 angka, maka yang pertama kita buat dulu kolom. Ada 3 buah kolom karena akan dibuat 3 buah angka. Nantinya kita akan isi setiap kolom-kolom itu. Karena syaratnya dia adalah bilangan genap, sedangkan bilangan genap itu sebuah bilangan dikatakan bilangan genap jika bilangan itu habis dibagi 2. Berarti angka terakhirnya harus angka yang bisa dibagi 2. Angka terakhir berarti angka yang ketiga. Kita lihat kolom ketiga, berarti kolom ketiga ini harus berisikan bilangan genap. Dari angka 2, 3, 4, 5, dan 6 hanya ada 3 bilangan genap, yaitu 2, 4, dan 6. Berarti hanya ada 3 kemungkinan angka yang bisa terjadi di kolom atau di kotak yang ketiga. Makanya kita isi di sini 3. Tadi persyaratannya bahwa angka ini boleh berulang. Karena di kolom terakhir hanya bilangan genap. Bilangan genap adalah 2, 4, dan 6. Kita ambil contoh dulu 2. Kalau angka terakhirnya adalah 2, maka di kolom kedua dan pertama juga boleh tetap ada angka 2. Berarti kemungkinan angka di kolom kedua bisa angka 2 kah, bisa angka 3, bisa angka 4, bisa angka 5, bisa angka 6. Ada berapa semua angka? Ada 5. Makanya di sini 5. Kita pindah ke kolom pertama. Kalau di kolom pertama dikatakan tadi bisa berulang, maka sama dengan kolom kedua. Kemungkinannya bisa angka 2, bisa angka 3, bisa angka 4, bisa angka 5, bisa angka 6. Berarti jumlah angkanya adalah 5. Setelah kita dapatkan 5, 5, dan 3, semua angka ini kita kalikan untuk mendapatkan berapa banyak bilangan yang terbentuk. 5 kali 5 dikali 3 itu hasilnya 75. Jadi ada 75 banyak bilangan yang bisa terbentuk. Sekarang pertanyaan yang kedua tadi, angkanya tidak boleh berulang. Dia bilangan genap terdiri dari 3 angka, tidak boleh berulang. Makanya di sini 3 kotak lagi. Sekarang karena dia bilangan genap, maka yang di belakang sama tadi, maka harus angka genap. Angka genap cuma 2, 4, dan 6, berarti ada 3 angka. Sekarang di kolom kedua katanya tidak boleh berulang. Jadi misalkan kolom ketiga kita sudah ambil angka 2, maka di kolom kedua tidak boleh lagi ada angka 2. Maka yang tersisa 3, 4, 5, 6. Ada berapa angka itu? Ada 4. Sekarang kita masuk ke kolom yang pertama. Kalau di kolom kedua sudah ambil angka 2, kolom ketiga sudah ambil angka 2, di kolom kedua misalkan kita ambil angka 3, maka di kolom pertama tidak boleh lagi ada angka 2 dan 3. Berarti yang tersisa adalah 4, 5, dan 6. Ada berapa angka? Ada 3 angka. Ini kita kalikan lagi. 3 kali 4 dikali 3 ada 36. Berarti kemungkinan banyak bilangan yang bisa dibentuk adalah 36. Untuk hari ini Ibu rasa cukup. Kita lanjutkan nanti diskusinya di kolom WhatsApp atau di kolom Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.